Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Di tengah musim pariwisata ini, jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan. Kalau keluar memakai masker, jangan lupa cuci tangan dan hindari kerumunan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian bisa absen dulu. Ya, kalian isi di Google Form-nya. Ini sudah diisi semua absennya. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, adakah yang ingat kemarin kita membahas tentang apa? Membahas tentang lahirnya Pergerakan Nasional dan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia serta maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini, tujuannya yaitu melalui pembelajaran discovery learning dengan media audiovisual berupa video pembelajaran dan PowerPoint yang diintegrasikan ke dalam Zoom meeting. Siswa diharapkan mampu pertama menjelaskan proses masuknya Jepang ke Indonesia, yang kedua menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia, yang ketiga, menganalisis dampak pendudukan Jepang dalam bidang politik, militer, pendidikan, dan sosial budaya bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, membuat laporan analisis dalam bentuk mind map atau peta konsep. Jadi mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia dan dampaknya bagi kehidupan politik, militer, pendidikan, dan sosial budaya bangsa Indonesia dengan teliti dan tanggung jawab. Anak, setelah kita tahu tujuan pembelajaran hari ini, jadi nanti materi kita hari ini adalah membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelum itu Bu Tias ada gambar. Nah, ini ada gambar dua. Kalian pasti tahu ini gambar apa? Mobil sama sepeda motor. Mobil sama sepeda motor. Mobil sepeda motor ini buatan mana anak-anak? Buatan Jepang. Nah, buatan Jepang. Ternyata sepeda motor dan mobil yang ada di Indonesia itu buatan dari Jepang. Jadi pengaruh Jepang di bidang ekonomi di Indonesia itu sangat besar sekali. Karena banyak sekali barang buatan Jepang yang ada di Indonesia. Ternyata pengaruh ekonomi Jepang itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tepatnya yaitu tahun 1942. Sebelum ini saya akan bagikan video pembelajaran dulu. Silakan disimak baik-baik. Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia, guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang.
Adakah yang mau memberi kesimpulan ataupun apa yang kalian dapat dari video tersebut? Kemudian Jepang masuk ke Indonesia, di mana awal masuknya ditarakan tanggal 11 Januari. Kemudian Indonesia jatuh ke tangan Jepang setelah Belanda kalah dengan adanya perundingan Kalijati. Ya, terima kasih Faril atas kesimpulannya. Adakah yang lain yang mau menanggapi dari video tersebut? Aku mau bertanya, Oh ya, baik, silahkan Dok, bertanya. tujuan Jepang menduduki Indonesia apa, Bu? Nah, ada temanmu yang bertanya. Di video tadi tidak dijelaskan apa tujuannya. Jadi, apa tujuan Jepang ke Indonesia? Ada yang bisa bantu Bu Tias? Saya Bu. Ayo kau silahkan. Tujuan Jepang ke Indonesia yang saya ketahui adalah untuk menguasai sumber daya alam seperti timah dan minyak bumi. Tadi ada temanmu yang bertanya tentang apa sih tujuan Jepang ke Indonesia. Nah, tujuannya yaitu ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Contohnya ada minyak bumi, ada batu bara, ada timah. Nah, untuk apa sumber daya alam tersebut? Sebagai bahan untuk keperluan perang Jepang melawan Amerika Serikat. Nah, karena Jepang itu negaranya kecil, sumber daya alamnya tidak banyak sebanyak Indonesia, jadi mereka ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia sebagai keperluan perang dan untuk industri Jepang, karena Jepang pada saat itu satu-satunya negara di Asia yang sudah maju. Jadi proses modernisasi Jepang itu sangat cepat. Jadi Jepang itu sudah membangun banyak sekali industri tetapi kekurangan sumber daya alam. Selain ini mereka juga menginginkan yang namanya, ini gambar apa anak-anak? Beras. Ya, beras. Jadi mereka menginginkan beras sebagai bahan pangan. Bahan pangannya untuk keperluan perang dan untuk rakyat Jepang sendiri. Selain sumber daya alam berupa ini, mereka juga menginginkan bantuan sumber daya manusia. Jadi mereka menginginkan sumber daya manusia Indonesia untuk membantu perang Jepang melawan Amerika Serikat. Untuk membantu Belanda melawan Jepang namanya Abdacom. Ini ya, Abdacom. American, British, Dutch, Australian Command. Jadi anggotanya Abdacom ada berapa anak-anak? Apa anggotanya? Ada 4. Yaitu Amerika, Australia, Inggris, dan Belanda. Nah, bagaimana rakyat Indonesia itu tanggapannya terhadap kehadiran Jepang? Jadi adakah yang tahu bagaimana rakyat Indonesia tanggapannya terhadap kedatangan Jepang? Saya Bu. Ya, silahkan Helena. Kenapa alasannya? Yang pertama alasannya karena Jepang membebaskan Indonesia dari Belanda. Yang kedua, Jepang berjanji memberi Indonesia kemerdekaan. Janji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa di Asia. Jika Jepang, jadi ada syaratnya ya, akan memberikan janji kemerdekaan jika Jepang memenangkan perang Pasifik. Jepang menjanjikan memberikan kemudahan bagi bangsa Indonesia. Contohnya, rakyat boleh mengibarkan bendera merah putih, tetapi syaratnya harus berdampingan dengan bendera Jepang. Nah, anak-anak, ini tadi sudah saya jelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia, kemudian bagaimana tanggapan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nah, sekarang untuk menganalisis tentang bagaimana kebijakan Jepang di Indonesia dan dampaknya bagi rakyat Indonesia, kalian bisa berkelompok. Nah, ini kelompoknya kalian sudah saya bagi. Kalian bisa berkelompok, dibagi menjadi 6 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalian habis ini nanti, kalian bisa keluar dari Zoom, kemudian masuk ke Google Classroom, mengerjakan
LKPD yang sudah ada di Google Classroom sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jelas ya? Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selamat datang di Zoom. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok di Google Classroom, hari ini kalian presentasi yang kalian diskusikan tentang LKPD yang sudah saya share tadi. Banyaknya aset ekonomi yang tersita, terus banyak lahan pertanian terbengkalai, produksi pangan merosot drastis, tingkat inflasi naik akibat dari banyaknya uang yang tersebar, krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan rakyat Indonesia, terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Jepang di Indonesia pada bidang sosial budaya. Kebijakan yang terjadi adalah sekerei dan kekejaman Kempetai. Dampak yang terjadi kebijakan Shinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Mendirikan pusat kebudayaan Keminbunka Shidoso. Kebijakan yang terjadi adalah bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi dan bahasa pengantar bagi semua jenis sekolah. Guru yang dipekerjakan sebagai penjabat yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Sudah mempresentasikan hasilnya. Ada yang mau memberi tanggapan untuk presentasinya? Ke kelompok 5, Bu. Ya, silakan. Tadi dijelaskan ada istilah sekerei. Apa itu artinya? Sekerei adalah upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Di kelompok 1 sampai 6, kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa bantu Bu Tias? Kesimpulan yang saya dapat, saya mengerti alasan Jepang ke Indonesia dan tujuan Jepang ke Indonesia. Refleksi pembelajaran hari ini, apa manfaat yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Refleksi pembelajaran hari ini adalah saya dapat mengetahui tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan bagi rakyat Indonesia yang bermanfaat, positif maupun negatif bagi rakyat. Nah, sudah dibantu untuk kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari tentang masuknya Jepang ke Indonesia, kita mengetahui tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia, dan nah, sebelum kita mengakhiri Zoom kali ini, nanti kalian tolong kerjakan tes formatif yang ada di Google Classroom. 15 menit ya, cukup sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa dulu Ketua kelas. Ya, Bu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri dulu. Minta maaf jika Bu Tias ada salah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.